Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya selanjutnya, video part 4 ya, kalau nggak salah. Kita mulai belajar lagi tradingnya yang dari sebelumnya saldo terkumpul ya, yang kemarin 112 sekarang menjadi 131 dolar, kurang lebihnya profit 20 dolar ya seharinya. Seperti biasa, untuk melakukan trading, sebelum melakukan, saya akan membuat dulu sebuah komitmen dari saldo, misalkan untuk stop loss. Komitmen stop loss di angka 120 ya, 10 dolaran mungkin. Kalau misalkan ini syukur-syukur nggak sampai segitu ya. Untuk profitnya ya kita lihat aja untuk profitnya sampai mana ya. Mungkin ya videonya akan seperti biasa panjang lagi gitu, seperti video-video sebelumnya sampai 1 jam. Ya mudah-mudahan aja banyak profitnya, karena saya open posisinya itu kecil-kecilannya, sama menganalisa juga tidak terburu-buru. Oke, kita lanjut aja. Sebelum open posisi, seperti biasa, kita jalan-jalan dulu, kita cari-cari dulu market. Oke, di Euro JPY ya, seperti sedang mengalami sideways. Oke, telatnya harusnya saya coba open posisi di situ. Oke, time ini kenapa time jadi gini? Waduh, mana tadi udah ada momennya guys. Oke, kita edit dulu waktunya, kayaknya ini ngaco ya. Oke, ini kenapa jadi gini? Bentar. Oh ini udah. Nah, oke ya. Oke deh, coba sini open posisi 1 menit sell. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terjadi persilangan ya. Ya belum terjadi, mau terjadi persilangan. Di sininya juga udah ada pemantauan reversal. Reversalnya udah 2 kali ditembus. Oke, kalau misalkan dia ngejar paling di area sini ya. Ini ada dua resisten yang belum terkejar. 2, 3. Oke. Masih turun ya. Oke, profit 1 dolar pertama profit. Momen sideways. Oke, momen sideways ya. Kita tunggu lagi momennya. Kalau misalkan ini kuat berarti akan melemah ya. Kita coba untuk sell di sini. Oke. Sell, buy. Masih kuat turun guys. Oke, kita hajar lagi, buy. Untuk di menit
ininya saya coba nanti di 3 menit ya. Di 3 menit saya akan open posisi sell. Kalau misalkan ini saya akan compare 2 kali ya, saya open 2 kali $2 berarti kayak jadi 5. Lagi kuat turunnya ngejar support. Kirain ini kuat turun ini biasanya suka ada pemantulan dulu, pemantulan dari harga biasanya gitu, suka ada pemantulan dulu yang kemudian akan melanjutkan lagi turun. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu momen aja dulu. Kalau misalkan ini sudah terbentuk lagi suatu pola zigzag nanti saya akan open posisi buy kebalikannya. Oke, $1, $2 loss, kompennya $5 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan $4 itu kompennya nggak kerasa gitu. Oke, ini terjadi suatu doji ya. Kalau misalkan ini kuat doji, saya akan open posisi buy 2 menit. Nggak jadi ya. Masih kuat turun guys. Kalau misalkan open posisi sell juga takutnya dia mantul lagi ke atas. Oke, sambil nunggu lagi aja, kita cari market yang lain. Tenang aja, tenang. Oke, ini udah di area support ya. Saya coba 3 menit di sini open posisi buy. Oke. Kalau misalkan tidak penerusan ya. Kalau misalkan ini breakout, soalnya ini di market downtrend, tapi ya coba aja dulu. Kalau misalkan dia naik pasti koreksi ya, yang kemungkinan akan melanjutkan lagi. Cuman di sininya dia udah di titik jenuh, di indikator RSI juga udah di area 30 ya, yang kemungkinan akan naik dulu. Mudah-mudahannya kuat naik dulu ya. Soalnya ini kompensasi yang tadi $5. Kalau misalkan saya loss berarti sisa $4 lagi, dan saya akan mengakhiri tradingnya gitu. Kalau misalkan $4 ini habis. Belajar mengontrol money management aja ya. Kalau misalkan habis ini sampai 120 saya sudahi dulu tradingnya. Nanti bisa dilanjut lagi aja kalau misalkan ya situasi sedikit tenang. Oke, udah 4 kali posisi 6 menit ya. Nah, sepertinya dia mau koreksi dulu ke atas. Saya coba lanjut lagi nanti open posisi sell kalau misalkan ini memungkinkan dulu naik ke atas. Koreksi ya guys, tipis nih. Masih turun nih. Kalau misalkan di area sini open posisinya kemungkinan gak terlalu mendengar ya. Oke, mudah-mudahan ini momen persilangannya dia kuat naik dulu ya. Satu menit. Kalau lihat dari indikatornya udah ada momen persilangan yang seharusnya ini kuat naik. Cuman ya tidak menjanjikan juga. Suatu analisa tidak ada yang 100%. Baik strategi, analisa. Oke, tipis-tipis ya. 20 detik lagi, iya kuat naik, betul sekali. Cuman ini naiknya itu naik koreksi, sepertinya akan kuat turun lagi. Untuk nge-breakout area support di sini, kita lihat ke belakangnya, waduh, tipis guys. Oke, profit ya, profit, alhamdulillah profit. Lega ya, rasanya lega.
tadinya sisa modal $4, sekarang $3. Wes, tutup tutup kompensasi yang tadi loss $2 dari 31 33 itu. Aduh, oke lanjut lagi. Lanjut lagi, modalnya berarti $3. Saya nunggu momen dulu, kita balik lagi ke market yang tadi. Udah kenaikan. Coba sini kita open posisi lagi, hajar 2 menit ya, mudah-mudahan kekejar, masih candle hijau. Enaknya kalau misalkan open posisi minimal 2 menit atau misalkan 3 menit, itu enaknya di area-area seperti resisten, area-area support. Kalau misalkan di tengah-tengah ini kayak di persilangan garis SMA dari Bollinger Band, kemungkinan tipis sekali ya kalau misalkan open posisi 2 atau 3 menit gitu. Takutnya di area seperti ini, di area-area seperti ini takutnya ada pembalikan lagi seperti itu. Kecuali kalau misalkan di area-area seperti support dan resisten gitu, open posisi di sini 3 menit atau sampai 5 menit, ya kemungkinan kalau naiknya juga ke bawah lagi mantul, masih ada kemungkinan profit sejauh gitu. Cuman ya ini hanya sekedar analisa aja. Tinggal berapa menit lagi? Oke, 25 detik lagi. Kita siapin lagi modalnya. Kalau misalkan ini profit $3, 33 menjadi 35 sekian lah. Profit lagi ya. Oke, profit lagi. Ini kemungkinan candle koreksi ya. Saya coba open posisi di sini 1 menit. $1 aja untuk uji coba ya. Oke, saya coba. Kalau misalkan ini candle koreksi yang kemungkinan masih kuat naik, apakah setelah ini akan candle hijau lagi? Hanging man ya, kalau di sini udah terjadi hanging man, itu suka pemantulan harga turun gitu, kuat turun. Makanya saya open 1 menit aja. Bisa saja saya open lagi kalau misalkan ngikutin dari pola candle gitu. Ini kan hanging man ya kalau nggak salah gitu. Saya coba lagi aja 3 menit open posisi saya lagi aja. Kalau benar ini hanging man, kayak ini bukan hanging man, kayak tweezer ya. Tweezer ini yang ini kan, nggak tahu ininya kedua, ininya ke atas dua gini, kayak tweezer gitu. Coba aja, saya akan coba aja. Aduh, telat bentar wis loncat dia. 3 menit udah kelamaan. 2 menit, coba nunggu naik dulu. Oke, hajar. Cuma di sininya kuat naik ya. Kalau misalkan ini candlenya panjang terus sini hijau, kuat naik. Cuma tadinya fokusnya ke sini sih, ke candle ini ya, candle hanging man itu artinya ada reversal harga gitu, penekanan harga kuat turun. Ini 2 menit ya.
mau ngejar lagi area ini, mudah-mudahan ya panel selanjutnya ini merah lagi, saya hajar lagi nanti buy di area support. Coba cari posisi yang enak. Cuma kalau misalkan nunggu dari area ini kemungkinan agak lama. Kalau misalkan candlenya kecil-kecil kayak gini ya, kalau misalkan untuk di area ini di area support, kemungkinan si candle akan turun 2 atau 3 candle lagi untuk ke bawahnya untuk mengejar area support ini. Oke, ini kayaknya udah jadi hammer ya, hanging man terus dibalas sama hammer. Oke, open posisi buy guys. Yang tadi profit ya, bukan malah turun ngejar area support kan. Di PHP-in sama pola candle hammernya hammer palsu. Oke deh, gak apa-apa, sini kita hajar. Menit guys di area support ya. Kita ini apakah ini mantul apa breakout. Kalau misalkan breakout dia naik dulu, biasanya dia naik dulu gak lama terus langsung turun, entah itu ngejar yang ini nih, area ini ya. Saya opennya 4 menit takutnya dia reversal dulu. Oke, nggak apa-apa lah, balik lagi ke modal ya. Kalau misalkan loss, yang ini pasti udah pasti loss nih, yang ini udah pasti loss, nggak apa-apa. Kita fokus ke ini aja dulu, open posisi yang ini 1 2 3 4 5 6. Wow, banyak nggak nyadar banyak open 1 2 3 4. Oke, nggak apa-apa lah. Masih lama ya, open posisi 4 menit. 2 menit setengah lagi ya, yang tadi udah loss ya. Pembalikan kan. Wah, ini bau-baunya loss bau-baunya loss bau loss nge-breakout gitu. Si candle nge-breakout ini ngejar yang di sebelah sini nih, ngejar support yang di sebelah sini nih. Nah kan, kalau udah gini gimana? Kalau udah gini gimana? Nafsuan lumayan nih, berapa dolar tadi? Aduh, bisa di stop gak ya? Nggak bisa ya, nggak bisa di cut. Waduh. Oke, kita lihat benar kan dia ngejar area support ini. Dia juga nggak mau breakout lagi kan. Wah, serakah nih, nggak breakout ke sini. Waduh, gimana ini? Oke deh, nggak apa-apa ya, balik lagi ke modal. Sorry nih videonya jadi lama lagi, cuma tadi sedikit ada analisa
dia koreksi dulu, kemudian dia turun. Nah, panjang kan ya nge-breakout. Nah, harusnya mungkin bisa di sini nih partai balas dendamnya. Oke, saya coba ya. Bismillah aja. Jurus pamungkas nih 10. Wis, apa nih 110. Pamungkas nih 2 menit aja lah cukup. Oke, pamungkas nih. Mudah-mudahan $1 nih ya. Nyawa tinggal $1 nih. Kalau misalkan ini loss lagi, sisanya $1 berarti berjuang $1 sampai 31. Nah, harus balik lagi nih. Di area bawah ya. $10 nih. Kalau dilihat dari ininya ada persilangan yang kemungkinan naiklah 1-2 candle mah. Ini malu-malu naiklah. 1 menit lagi ya. Oke, tenangin lagi aja, tenang. Ini di akun demo tapi jangan panik gitu, berasa di akun real. Kalau lihat saldo ambiar kayak gini tuh rasanya gimana gitu, pengen apalagi dilihat candlenya kayak gini, aduh tipis-tipis kayak gini paling nah gitu dong, naik ya. 30 detik lagi, awas ya jangan PHP lu koreksi lagi turun lagi nih, takutnya kayak gitu. Tapi kalau lihat dari ininya sih udah menunjukkan akan ada pemantulan. Pemantulan kayak trader profesional aja ya. Ini kan menjadi resisten nih, area resisten. Kemungkinan sampai sini candlenya. Oke, pamungkasnya profit guys. Wis jadi 138 ya. Wadidaw. Kecilin lagi. Kalau momen kayak gini nggak bakalan benar. Market kayak gini harus diganti. Market masih banyak guys. Oke, kita cari momen lagi kalau udah profit. Wah, ini bisa nih. Coba ya. Kalau ini doji panjang nih, open aja hajar. Jangan ragu, biasanya ini suka naik. $1 ya. Ada di area support. Cuman trennya downtrend. Kita tunggu aja lagi momen nih. Kalau ini candlenya panjang atau misalkan 2 candle hijau, saya akan open posisi sell. Lagi ya. Wadidaw, malah mau turun lagi. Koreksi mungkin ya, udah merah dia naik hijau lagi. Nah gitu dong, yuk naik dulu yuk sampai nyentuh garis SMA Bollinger Band. Saya mau open nih 3 menit cus, naik dulu dong dikit lagi sampai sini aja cus, malu-malu dikit lagi, ayo up dikit lagi, aduh malu, ayo dong naik dong, up
tunggu aja dulu ya, kayaknya ini naik lagi satu candle hijau nih. Ayo dong naik dulu. Nah kan, tuh kan kalau misalkan tadi open posisi, udahlah naik aja dulu. Tep, lama ah. Area downtrend, oke. Kalau misalkan dianalisa dari sini, kemungkinan masih bisa aja turun. Nggak tahu juga ya, takutnya memang malah ini naik, terjadi suatu sideways, nggak tahu juga. Tunggu aja. Tadinya sih ditunggu-tunggu daerah sini nih, malah naik kan. Nah kemungkinan ini akan terjadi suatu sideways, ngejar area ini. Oke, $1 angus, kita kompen 3, tunggu dulu, terus up satu yang di sini. Oke, tunggu dulu candle konfirmasinya. Kalau merah ya sell. Sell $3. Tahunya dia naik lagi. ngejar area resisten. Oke, gak apa-apa lah. Soalnya di area RSI nya tuh masih di bawah area 70 ya. Nah kayak gini. Waduh, pertarungan agak sedikit keras, market sama analisa. Aduh. Wih, udah setengah jam ya. Udah mau setengah jam. Oke, lanjut aja gak apa-apa ya. Lanjut aja, tanggung. Pengennya sampai 150 ya. Pengennya, tapi kalau nafsuan ya takutnya gitu. Ya tadi analisa juga banyak yang ininya. Paling nanti terakhiran saya pakai pamungkas aja. Oke, di sini loss lagi. Ini ada pamungkas lagi nih. Oke. Pamungkasnya $15 ya. Pamungkasnya $15. Lu nggak jalan bentar. Keburu turun Nah. 15 ya. Oke, 15 5 menit aja. 5 menit. Oke, pamungkas guys, $15. Oke, 120 pas ya. Kalau ini loss kita sudahi saja, karena ini udah kayaknya momen cantik gitu.
di area resisten dia di pucuk lagi. Kecuali kalau misalkan di sini ada lagi resisten lebih atas, kemungkinan dia koreksi dulu, koreksi terus naik lagi. Nah kayak gitu. Tapi ya kita tunggu aja, masih 4 menit. Pamungkas ya, ini Pamungkas ini harus benar-benar analisanya, harus benar-benar kayak analisa gini. Kenapa saya compare-nya $15? Oke. $15 karena hitungannya ya di sininya. Tadi kan 130 berapa, kita sampai stop lossnya 120. Kalau misalkan ini loss, saya sudahi tradingnya gitu. Makanya yang disebut Pamungkas itu open posisi yang terakhir menurut saya. Oke, kita tunggu aja dulu. Menit lagi guys, 3 menit lagi. Coba kalau 3 menitnya open posisinya kayaknya udah profit. Cuman ya gitu, takutnya jaga-jaganya ada pemantulan dulu, ada koreksi dulu, tapi di sininya udah nggak ada lagi ya. Ini udah berapa tuh, di 1 2 3 resisten, 4 resisten, malah 4 resisten, dia nggak kuat mau breakout. Tapi nggak tahu nih, di sini masih ada satu satu resisten, kemungkinan aja bisa masih naik ya, bisa nge-breakout ya. Dia turun dulu terus naik lagi. Soalnya di sininya RSI-nya masih di bawah area 70 gitu, masih di area 70. Oke, Pamungkasnya alhamdulillah nih menang banyak. 2 menit lagi. Mungkin $15, berarti dapatnya berapa ya kalau profit lah. Kecilin lagi ah. Oke, belajar kecilin lagi. Pamungkasnya alhamdulillah udah dapet nih. Nanti di sesi selanjutnya, kalau misalkan saya sudah menyerahi video, saya akan coba lagi open posisi Pamungkasnya guys. Oke, kita ke $5 aja. Ke $5. Wow, bener kan? Wow, panik. Mulai panik guys. Aduh, 1 menit lagi. Ini mah breakout. Bener kan? Koreksi dulu. Terus dia mau ngejar yang di sana. Padahal ini udah 4 resisten loh. Di market ini dia gak kuat malah. Tapi nggak tahu nih. Aduh, kayaknya loss. Oh my god. Oke deh, kalau begitu. Jadi kesalahannya saya di time frame ya. Saya open posisinya di time frame 5 menit. Jadi di sisa-sisa 1 menitnya si candle beneran dia mau ngejar area resisten yang di sana. Yang akhirnya ya udah. Tapi ini nggak tahu, nggak keburu loss ini mah. Ayo dong. Iya. Soalnya lebih cepat waktu sayanya Ayo kuat dong. Aduh, iya. 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 Oke, aduh, alhamdulillahirobbil alamin guys. Meskipun demo profit mantul.
Si Kenal, aduh bikin tegang ya ini. Kebayang ini kalau di area, kalau di apa, di real akun. Udah pasti nih pamungkasnya, aduh bikin parah, pokoknya parah ini. Market gelo. Kita cek ya. Oke, kita cek nih si horizontal yang ini nih. Yang tadi si market pengen ngejar ini nih. Pokoknya mah gelo, market gelo. Nah, tuh kan dia tadi di sini kan. Nah, breakout nih, nyampe nggak kuat dia. Turun. Dia turun malah naik lagi. Tapi alhamdulillahnya ya guys ya. Tadi dapat pucuk sama aduh, time frame 5 menit juga. Nggak menjamin mau 1 menit mau berapa nih. Kalau misalkan ini mah ya terserah market mau gimana juga. Ya udahlah, penting alhamdulillah profit guys. Berarti kita bisa lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Alhamdulillah. Bakalan bener nih market. Ganti. Euro GBP. Oke, Euro GBP lagi uptrend ya. Saya cek dulu di time frame besar. Time frame besar masih kuat naik. Ada sisa waktu 30 menit lagi. Di 5 menitnya masih naik. Oke, open posisi buy. Kalau uptrend open posisi buy. Oke, 2 menit aja. Nunggu turun dulu nih. Hijau, 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 merah, hijau, hijau, merah, hijau, 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 merah. Kemungkinan ya. Kalau ini merah, saya open posisi. Oke, sabar. Net merah. Oh, nggak merah. Aduh, nggak merah. Ya adalah 1 menit berarti ya. 1 menit durasinya. Tadinya 2 menit mau dipotong jadi 1 menit. Nunggu momen, nunggu posisi yang enak. Oke, hajar. Takutnya malah di sininya jadi merah. Ya apa ya, nggak apa-apa. $5 nih. Kalau misalkan loss kita buang lagi $5, balik lagi saldonya. Aduh. Nah, harusnya ini nih yang kalau yang nggak sabar kayak gini nih. Harusnya sabar dulu tadi. Aduh. 1 menit lagi opennya. Masa harus kompen lagi guys? Enggak kompen Enggak kompen naikin 3 menit Oke. Enggak kompen mau loss mau ini mau tetap segitu. Oke, yang atas kayaknya loss ya. Oke, yang atas loss. Tunggu yang ini. Kalau beneran dia kuat naik. 1, 2, 3. Oke, 3 support ya. Kanalnya kayak nggak mau naik, nggak mau turun nih. Yang tadi loss ya, Oke, tadi kompen aja. Kalau di kompen paling nanti aja kita kompen pamungkas ya. Kita kompen akumulasikin aja. Akumulasi berarti lossnya berapa ini? Waduh, kok banyak merahnya Oke, 1, 2, 3, 4 dari $1 berarti $4. $5 ditambah berapa ini? $8.
$8 sama ini berarti jadi berapa? $13. Oke, $13. Udah ini berarti ya. Oke. 40 menit. Oke. Pamungkas. Oke ya, kita pamungkas $15 berarti. Sesi open trading, open posisi terakhir ya. Saya coba pamungkas. Ini harus benar-benar menganalisanya. Kalau ini misalkan namanya nunggu dulu ini profitnya. Nutup yang tadi ya guys, 13 $13. Iya berarti 15 ditambahin, jangan dipasin berarti. Soalnya kan ini enggak 100%. Jadi $15. Waduh, turun guys. Oke, enggak apa-apa lah. Detik. Terus detik. Mudah-mudahan naik. Karena selanjutnya naik lagi. Waduh, malah kuat turun. Waduh, ini malah loss lagi. Tuh kan, kalau udah tutup baru naik. Aduh, 3 menit, 2 menit, 1 menit, 5 menit. Kalau udah waktunya loss ya loss. Gimana ini guys, balik lagi. Kayaknya bakalan lama kalau misalkan dipamungkasin. Kalau dipamungkasin kayaknya ngasih contoh gak bener Gak bisa kontrol money management ya. Open 15 berarti habis, sisa $3. Gimana nih kira-kira, mau lanjut pamungkas apa gimana? Oke deh, coba ya, kita cari market yang enak dulu. Aduh, gak enakin coba di OTC. Ini juga sama lagi guys, budug. Oke, berarti 18 ya. Sambil tutup trading aja kalau misalkan ini loss. Oke, kita nunggu dulu candle konfirmasinya. Biasanya ada pelemahan, dia naik. Kalau misalkan masih merah, kita tunggu aja dulu. Koreksi, kayaknya ini koreksi ya guys. Ini koreksi. Saya 2 menit aja koreksi. Pamungkas nih guys, pamungkas ya. Pamungkas 3 menit nih. Oke, naik dulu guys. Ayo dong, naik dulu dong. Bentar. Sabar, harus sabar. Area supportnya udah ketembus. Oke. Sabar dulu. Tekanan kuat ke bawah. Ini pamungkas guys, pamungkas nih. Harus nunggu sabar. Terjadi suatu candle apa ini tuh, grabstone apa sih? Yang katanya sih kuat turun. Tekanan kuat ke atas. Masih dibuat bingung, tenang. Sabar, soalnya ini pamungkas guys.
pamungkasnya harus oke. Pamungkas harus oke. Duh, ini mah agak sedikit mengkhawatirkan. Oke balik lagi cari dulu Nah, ini nih, aduh, bikin galau. Market kayak gini bikin galau. Kuat naik tapi ya malah sliding tipis. 5 menit 3 menit sama aja guys. Ini kekunci apa gimana sih? Ini apa sih? Kayak marabuzu gitu ya. Kan ada pembalikan katanya. Tapi enggak. Harus apik guys. Ini soalnya kalau misalkan ini balik lagi modal sampai habis ke 120. Aduh. Tenang. Wis masih kuat turun guys. Merah nyempil. Aduh, udah dari area ini Enggak. Jangan maksain. Kita tunggu ini aja ya. Oke. Analisa terakhir nih. Oke, tren lain. Nah, cocok. Analisa terakhir. Kalau diambil di sini emang gak enakin Gak enakin Paling area terdekat aja di sini. Aduh, udah ngejauhin ini sedikit diraguin guys. Banyak kejadian belum ada trend juga. Cek dulu sambil nunggu kanal merah ya. Saya mau cek dulu time frame besarnya. Time frame 1 jam. Dikit lagi ada sisa waktu 26 menit boleh lah. Oke, saya yakin aja lah. Nunggu merah dulu aduh, nunggu merah ini teh. Oke, 4 menit ya. 4 menit. 5 menit tadi ke sliding turun dong. Malah jadi kalau misalkan turunnya panjang ini malah jadi ini bullish engulfing apa bearish engulfing, malah jadi penerusan tren turun. Ya apa, coba aja, ini kan uptrend. Aduh nggak mau merah nunggu momennya itu harus kenal merah syaratnya nggak bisa kalau kayak gini. Bukan satu syarat gitu kalau misalkan di uptrend itu open posisi hijau, apalagi di pucuk kayak gini nih. Wah, pelanggaran. Harusnya ini turun dulu kayak gini kan. Nah, kayak gini dia merah dulu gitu. Nah, di sini kita ambil posisi buy-nya. Coba yang ini ya, mudah-mudahan ini turun dulu. Turun dong. Ya ampun, kamu tuh pengennya gimana sih? Waduh, ditunggu malah nggak mau. Heran. Kayak yang dengar aja gitu, nggak mau nggak mau mengalah gitu kan, disuruh merah teh nggak mau, malah terus naik hijau. Wah, ini mah nggak bakalan bener ganti market, nggak bakalan bener.
Nah kayak gini masih malu-malu, aduh, parkirnya gak enakan guys. Saya ini pamungkas guys, saya open pamungkas nih. Oke, 2 menit ya. Dan kalau misalkan loss, udah saya stop aja tradingnya. Berarti kalau loss 10 dolar ya. Kita lanjut lagi besok biar agak tenang. Saya ini kayak yang dimainin market, analisa sama market tuh sama-sama nggak mau ini. Analisa udah yakin ke sliding kayak tadi, time frame nya segitu, kenapa nggak segitu malah ke sliding kan, nggak tahu. Kayaknya ini terakhir nih pamungkas nggak tahu jadi berapa. Lihat lagi guys, ayo dong, masih kuat naik lah, 1 candle lagi nih hijau. Benar kan, marketnya itu kayak yang jadi nggak bisa disalahin akun demo sama akun real itu ya, sama kayak gini, nggak jauh beda kayak gini. Mau real mau demo tuh kayak gini. Nggak kebayangkan kalau misalkan ini real. Oke, kayaknya loss nih, kita sudahi aja tradingnya. Nah seperti itulah guys, 10 detik lagi, ayo naik dong, dikit lagi aja, dikit lagi. Up. Oke, loss guys. Oke, jadi di video ini sesi trading saya udah loss ya, loss 10 dolar. Dah, jangan nafsu, kontrol money management karena trading tidak selamanya profit. Kita jemput profit di besok hari dengan tenang, dengan penuh keyakinan, karena saya rasa ini market emang kurang bersahabat sih dari tadi juga. Oke, gak apa-apa lah, 120 loss 10 dolar. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Sorry ya videonya kelamaan lagi, udah mau 1 jam. Kalau misalkan ada masukan atau saran, boleh tambahkan di kolom komentar. Kita belajar bareng. Untuk para trader yang lebih profesional, silakan untuk saling berbagi ilmunya. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.